Lagi lebih keras suaranya. Ya Nabi salam. Lebih keras lagi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa ala kulli niyatin sholihah. Sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita semua berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita semua mendapatkan pahala khatam Al-Quran. Dan insya Allah kita semua menjadi ahlul Quran. Dan kelak nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita baca. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa
istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salaman kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan yang jawab salah mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan sehat badannya. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin. Mudah-mudahan tambah banyak duitnya. Amin. Di sini ada yang punya hutang apa enggak? Ada. Ada yang punya hutang? Ada. Yang mana orangnya? Yang punya hutang, Ahilman doakan semoga cepat lunas hutangnya. Di sini udah beli baju lebaran apa belum? Kenapa belum? Oh, uangnya nggak ada. THR udah cair apa belum? Udah cair apa udah habis? Alhamdulillah. Ahilman doakan mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir siang ini Allah takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba lebih keras lagi jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerme, buah kesemak. Jauh cakep gitu ya. Buah cerme, buah kesemak. Rame tapi jika lu ngamak gitu. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Sebelum Ahilman mulai tausiah, angkat kedua telapak tangan kita. Kita baca doa di antara doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca di 10 hari atau 10 malam terakhir Ramadan. Doa ini doa agar kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini doa agar kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Ayo kita baca ya. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maka ya Allah, maafkan aku, maafkan kesalahanku,
Ampuni dosaku, Ampuni dosaku. terima semua amalku, Terima semua amalku. dan takdirkanlah Dan takdirkanlah hidupku hidupku di Ramadan tahun ini di Ramadan tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, Ya Allah, janganlah janganlah Engkau jadikan Engkau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir Ramadan yang terakhir untuk hidup kami. untuk hidup kami. Ya Allah, Ya Allah, sampaikanlah sampaikanlah umur kami umur kami untuk bertemu lagi untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal Ibu, Ibu, coba kalau Ahilman tanya Ibu, jawab ya, iya AA gitu ya. Ibu, Teteh, Bapak, di bapaknya lagi ada masalah kelihatannya. Ibu, Teteh, sayang, apa kabar? Semua sehat? Masih gitu jawabannya. Seperti udah ada gantinya sekarang. Masya Allah. Coba biar lebih cepat ya jawabannya. Alhamdulillah. Ibu, bapak, teteh sayang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Sepertinya ada masalah dari suara. Masya Allah, tabarakallah, senang banget akhirnya Ahilman bisa hadir di Kota Baru Parahyangan. Sebenarnya senang apa enggak? Sebenarnya enggak ada jadwal ke masjid ini sebenarnya. Jadi sore ini Ahilman ada acara dengan satu brand baju dari Bandung di Kota Baru Parahyangan kebetulan. Nah, siangnya daripada kosong, kemudian Majelis Ta'lim Mutif sengaja bikin kajian dadakan. Dadakan atau tidak? Dadakan. Dadakan tidak? Dadakan. Gak apa-apa ya. Kabayaran. Yang dadakan tuh biasanya lebih enak biasanya ya. Betul apa betul? Tahu bulat itu enak karena apa? Bukan. Tahu bulat itu enak karena digorengnya dadakan. Iya. Harganya? Kalau dadakan tapi harganya 10.000 mana nggak akan mau beli, betul? Karena dadakan harganya 500-an, rasanya gurih-gurih ya. Jadi insya Allah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir siang ini Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang hadir siang ini Allah sehatkan badannya. Amin. Dan yang paling penting, niatin ya Bunda, Teteh sayang, Ayah, niatin kajian kita siang ini niatnya iktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul? Iya apa ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu sama ibu-ibu di Kota Baru Parahyangan. Siapa yang baru pertama kali lihat Ustaz Hilman? Saya lihat itu. Yang langsung. Ya. Yang langsung ibu. Ya, Pak. Coba yang langsung siapa? Tunjuk. Ini baru lihat sekarang ini. Di TV ada nggak di TV? Di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok ada? Benar? Coba jujur, lebih kaset asli apa video? Alhamdulillah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Tadi Ahilman lewat ke situ kan, ada yang berbisik, tahu Ustaz Hilman teh. Cek teman teh, ya emang kumah kasetnya. Saya mah dibilang kaset teh alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ngan tadi teh pas lewat juga berbisik rada kurang enak kalimatnya. Cek teman
mana teh kieu nya kaset ngan hanyaka naon pendek. Ini tengenahan gitu eta kalimat. Tadi balik deui ka itu akhirnya. Rek langsung we ka garut euy nya udah jadi hati yang disebut pendek. Ibu, mah mau nyari hati disebut pendek mah. Pendek nu pendek teh biasa nama pinter. Nah gitu iya, nu pendek mah biasana pinter karena otak jeung hatena deukeut. Jadi biasa. Masya Allah. Ahilman teh aslinya orang Garut. Orang mana? Di sini ada yang orang Garut enggak? Mana? Orang Garut mah biasanya ciri-cirinanya lamun dodol. Biasanya orang Garut mah perempuan teh cantik-cantik. Biasanya nu cantik. Nah biasa nama garelis. Pemeketna biasa nama nu kasep, nu teu mah teu we. Ahilman mah lahir di Garut. Tegal Panjang. Buat ibu Tegal Panjang oke. Sanes. Oh ibu profil banget baca profil. Semua fans itu sama aku. Ya Allah, masya Allah. Jadi Ahilman lahir di Wanaraja, Tegal Panjang Wanaraja, Garut. Terus pesantren di Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Lulus didinya teh langsung keluar. Ayeuna tinggalna di Bogor, di Jakarta. Jadi Ahilman mah tinggal di Bogor. Alhamdulillah Ahilman sudah nikah. Ibu jangan patah hati ya. Saya sudah nikah, istri saya 3 ya. Anaknya tenang. Gak usah nafsu itu biasa aja. Istri saya berapa? 1. Anaknya 3. Anak saya perempuan semua. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun. Makanya saya mah di imah teh paling kasih. Karena gak ada lagi laki-laki selain saya, betul? Ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir di Kota Baru Parahyangan. Insya Allah ini bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan nanti ada lagi jadwal selanjutnya yang bisa lebih persiapannya panjang ya Bu ya. Karena sekarang mah dadakan semua kan? Insya Allah. Karena ini dadakan, maka tausiah kita cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Insya Allah nanti bulan Syawal ketemu lagi. Ya sebentar. Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Mau bosan? Mau capek? Lu capek saat? Tolong pahami perasaan saya ya. Ibu saya, teteh saya, ayah, nggak kerasa ya. Kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan, betul? Sedih apa enggak? Sedih. Bohong. Sedih apa enggak? Sedih. Sedihnya karena apa? Tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Benar. Biasa nama sedih nanti candian kue nastar, ini asal yuk. Buah-buah sedihnya itu mungkin belum bikin kue salju, mungkin belum bikin raginan, jangan-jangan ya, atau nggak bisa mudik dan segala macamnya. Bukan karena itu sedihnya, tapi sedihnya kita kehilangan kesempatan lagi untuk bisa meraih banyak kebaikan dengan bulan Ramadan. Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Bunda teteh saya, Ramadan ini bukan bulan biasa, bulan istimewa. Kata dalam sebuah keterangan disebutkan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta setiap bulan adalah bulan suci. Tapi sayang, Ramadan datangnya setahun berapa kali? 1 kali, betul? Tapi Allah itu, bunda, teteh saya, saking baiknya sama kita, Allah itu selalu menghadirkan waktu terbaik dalam setiap etapa kehidupan kita.
itu ada waktu terbaiknya. Ada waktu terbaiknya. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Jam seberapa? Coba yang keras. Sepertiga malam terakhir. Jadi kalau Bunda tanya, di jam berapa jam yang paling baik untuk kita munajat kepada Allah, mendekat kepada Allah, meminta kepada Allah? Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Di jam berapa itu kira-kira? Izin. Kalau Isya jam 8, maka jam 8, jam 9, jam 10 itu namanya sepertiga malam pertama. Naik yang kedua 11, 12, 1 itu namanya sepertiga malam kedua. Naik jam 2, jam 3, jam 4 itu namanya sepertiga malam terakhir. Jelas atau tidak? Jelas. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi yang paling baik dalam satu hari jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Kira-kira jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Di jam-jam tersebut Allah turun ke muka bumi. Ngapain Ustaz? Allah mencari hambanya yang mendekat kepada Allah. Kalau ada hambanya yang punya dosa, dia minta kepada Allah ampun di jam-jam tersebut, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang susah dan dia minta sama Allah ditunjukkan jalan keluar, maka Allah tunjukkan jalan keluar. Maka tolong catat ini Bunda sayang, teteh sayang. Ada satu amalan di jam-jam tersebut yang sangat dicintai Allah. Apa di antara amalannya? Sholat tahajud. Sholat apa? Bunda, teteh, sayang, ayah, sholat tahajud itu sholat yang memiliki keistimewaan yang tak dimiliki dengan sholat sunnah yang lain. Itu hanya ada sholat tahajud. Apa di antaranya? Tolong catat ini. Ada 4 keistimewaan sholat tahajud yang tak dimiliki di sholat sunnah yang lain, hanya ada di sholat tahajud. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. Jadi kalau Bunda, teteh saya ingin dimuliakan hidupnya, ayah ingin diangkat derajatnya, maka amalan harian yang tak boleh kita tinggalkan adalah sholat tahajud. Yang kedua, orang yang sholat tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesusahan yang dia miliki. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Betul? Betul. Kalau nggak mau punya masalah jangan Hidup. alias mati. Apa yang paling penting ketika kita dikasih masalah? Catat ya, bukan hanya solusi, tapi yang paling penting diberikan ketenangan oleh Allah untuk menghadapi persoalan itu. Betul? Nah, orang yang ahli tahajud itu ditenangkan hatinya sampai ditunjukkan jalan keluarnya, sehingga dia bisa mendapatkan keistimewaan dengan sholat tahajud yang dia dirikan. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu ditolong oleh Allah dalam hidupnya. Masya Allah. Bunda, ditolong sama orang lain aja kita senang apa enggak? Sekarang bayangin, yang nolong Allah, senang atau tidak? Nah, orang yang ahli tahajud itu ditolong hidupnya oleh Allah. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Ada berapa keistimewaannya? Bisa diulangi? Baik, yang pertama dimuliakan hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan dan keluar dari kesulitannya. Yang ketiga, ditolong oleh Allah dalam hidupnya. Yang keempat, dijaga oleh Allah dalam kesehariannya. Mau atau tidak? Kalau Bunda mau, kalau Bunda pengen, jangan tinggalkan tahajud. Karena di antara ciri orang soleh itu, siangnya dia berdakwah, malamnya dia menangis di hadapan Allah dalam tahajud. Makanya orang yang ahli tahajud itu Bunda,
bicaranya, tatapannya, gerak-geriknya itu mengantarkan kebaikan. Karena cahaya Allah yang mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Maka dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? Sepertiga malam terakhir. Kurang lebih jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Lanjut. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Jumat. Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Baik. Ba'da asar menjelang maghrib. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat ba'da asar, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Makanya pesan dari ahli mania saya, bunda, teteh, ayah, kalau udah masuk hari Jumat dan udah masuk waktu asar, setelah waktu asar sisihkan waktu buat doa. Karena di situ doa yang mustajab untuk kita minta kepada Allah. Lanjut. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? 25. Gajian itu biasanya. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Disebut dengan apa? Ayyamul Bid. Diperintahkan sunnahnya apa? Puasa di Ayyamul Bid. Betul? Lihat ya, cara Islam memuliakan satu hari itu biasanya dengan puasa. Makanya bunda, kenapa hari Senin itu ada perintah Senin, saum Senin sunnah itu? Karena baginda Nabi lahir di hari Senin. Betul? Makanya izin, kalau ada di antara bunda yang lahirnya hari apa, bunda boleh memuliakan hari kelahiran bunda dengan menghadirkan sholat sunnah. Dan itu sebagai bentuk ihtiram dengan kelahiran kita. Itu boleh. Nah minimal dalam sebulan ada sholat sunnah 3 hari Ayyamul Bid. Betul? 13, 14, 15. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam yang paling terbaik, malam Alhamdulillah, tahun ini kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Betul? Bahkan kita sudah berada di penghujung hari-hari terakhir Ramadan. Dan kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih diizinkan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa A bisa bilang begitu? Ya iya, karena ada satu kepastian yang tidak akan pernah bisa kita lewatkan. Apa? Kematian. Apa? Kematian. A lihat ini wajahnya sama semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Betul? Semua kita pasti akan mati. Setuju? Cuman kita nggak tahu waktunya aja kan. Bisa jadi bapak ibu duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bapak ibu duluan. Aa kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Sekarang yang masih muda wafat dikit apa banyak? Bahkan survei membuktikan, lihat, hampir yang masih muda itu potensi matinya lebih besar. Mana buktinya AA? Lihat aja. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Nggak ada. Yang trek-trekan motor mati biasanya siapa? Anak muda. Betul? AA belum pernah dengar ada seorang nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal ke ayah begitu mah. Betul apa betul? Yang wafatnya begitu biasanya siapa? Anak muda. Betul? AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati oplosan minuman keras. Asal ke ayah. Nu kitu maut biasanya saha? Anak muda. Betul? Makanya mati mah nggak ada yang tahu bunda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan. Yang jelas kita semua pasti akan apa? Mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang paling belakang mati.
yang di samping, yang di tengah, di hilman. Tak mau lah mati dari ketua Terima kasih. Jadi semua kita pasti akan wafat, iya. Maka izin ya, di antara nasihat Nabi agar setiap ibadah kita punya nilai yang luar biasa. Apa kata Nabi? Beribadahlah kamu seakan-akan ini adalah ibadah kamu yang terakhir. Jadi kalau bunda lagi sholat seakan-akan ini sholat bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi puasa, puasalah bunda seakan-akan ini puasa bunda yang terakhir. Kalau bunda lagi ngaji, diajak ngaji, kan so banyak alasannya. Haroream teh, jadi cangkeng teh, kan so gitu kita banyak. Hari diajak belanja meni semangat. Cida, kawan. Cida ngaji, Allah jadi cangkeng benci teh. Tapi kalau ganti Cida, tadi skor. Orang itu beli parabotan, siap tuh. Hari pas tadi diajak ngaji haroream, hari diajak belanja meni semangat. Kunaonnya orang teh suka kadang-kadang sok gitu jawabannya, dan kita teh nyadar boleh jadi kita teh ini pengajian yang terakhir, betul nggak? Sok Hilman tanya, ada nggak teman kita, sahabat kita, saudara kita tahun lalu masih bertemu Ramadan dengan kita, sekarang udah nggak lagi sama kita, ada nggak? Ada atau tidak? Ada. Maka jangan leha-leha. Boleh jadi kita pun demikian. Tapi ini udah mulai akhir tinggal dikit lagi finish Iya. Ingat kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Apa? Sesungguhnya rangkaian amal itu tergantung apa? Akhirnya. Pertanyaannya ini, bunda, teteh saya, ayah, di akhir Ramadan ini kita mau masuk kategori orang yang menang apa yang kalah? Mau masuk kategori orang yang beruntung apa yang rugi? Sok jawab, mau yang rugi apa beruntung? Mau yang kalah, mau yang menang? Coba biar semangat. Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi pemenang? Angkat tangan, katakan saya. Wah itu cetutik. Kiyowe cetutik. Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi pemenang? Siapa yang Ramadan tahun ini mau jadi lebih sukses? Mau beruntung? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Ini apa? Pertanyaannya, kita mau jadi beruntung, betul? Kita mau jadi menang, betul? Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang menang itu? Catat. Ada dua orang yang beruntung dan menang saat nanti dia berpisah dengan Ramadan. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Pak, berapa Pak? Pak, berapa Pak? Dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, orang yang beruntung saat nanti dia bertemu Ramadan, kemudian berpisah dengan Ramadan, adalah orang yang dengan bulan Ramadan bertambah amalnya di hadapan Allah. Bertambah apa? Amalnya. Jadi saat Ramadan dia berpacu dengan amal. Dia puasa, betul? Dia baca Quran, betul? Dia qiyamul lail, betul? Dia sedekah, betul? Dia taklim, betul? Beres semua amalnya selama Ramadan dia isi. Apa puncaknya? Amalnya bertambah, bukan hanya bertambah, tapi yang paling penting diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah dan diterima, bertambah dan diterima. Ulangi, bertambah dan diterima. Maka nanti lihat. Kalau dia bertambah amalnya, diterima amalnya, maka orang dikatakan sukses dari Ramadannya, dia istiqomah dengan amalnya pasca Ramadan. Itu nanti pembahasannya di bulan Syawal. Gimana caranya biar istiqomah pasca Ramadan. Tapi poin pertamanya, orang yang sukses Ramadan bertambah
bertambah amalnya, diterima amal. Betul atau betul? Iya apa ya? Yang kedua, orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang saat dia bertemu Ramadan, kemudian dia berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di sini punya dosa atau tidak? Punya. Dikit apa banyak? Kata guru saya, Hilman, kenapa kamu masih dikasih kesempatan Ramadan? 2 alasan. 1, karena Allah tahu amal kamu masih sedikit, sehingga Allah berikan kamu bertemu dengan Ramadan, agar saat bertemu Ramadan kamu menambah amal kamu, sehingga kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, kata guru saya, karena Allah tahu dosa kamu banyak, Allah sempatkan kamu bertemu dengan Ramadan, agar dengan bulan Ramadan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. So, dari 2 kategori di atas, izinnya, dari 2 kategori di atas, yang amalnya bertambah dan dosanya diampuni, kira-kira sudah masuk ke hari 27 Ramadan ini, yang hadir di sini udah dapat apa belum? Udah masuk hari ke-27, yang 2 hal di atas udah dapat apa belum? Allah yang tahu. Kumaha jawabannya? Kan Allah yang tahu. Ini udah hari ke-27 Ramadan ya? Bunda udah dapat apa belum? Udah dapat. Iya jawaban tadi. Nyanyaannya udah masuk ke 27 Ramadan, tapi ngerasa deh asa kieu wahenya. Betul nggak? Asa teh namahan. Betul? Dosa malah jadi nambahan. Itu renungan kerja putih, celilis, cida, cai, CRT ayat di ayat. Di emut-emut orang teh nyanyaannya Ramadan datang, ujungnya hanya biasa aja. Ramadan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah, kata ini. Saat lebat Ramadan sibuk jemput aja. Bukber, apa sibuk nanti? Bukber teman SMP ayat tuh. Bukber teman SMA ayat tuh. Bukber teman kuliah ayat. Bukber teman senam jumpa ayat. Dari mana tuh orang mah? Kayak budak orang sekolah SD ayat dari bukber wali murid anak SD ayat. Ribu. Awal Ramadan sibuk ngejebol ke bukber, akhir Ramadan sibuk nyeun nastar, nyeun pangsit, nyeun raginan, ditaruh di kaliwana beureum. Berekna kongguan. Jadi pembeli kadang-kadang orang mah. Padahal ada yang perlu kita renungi, apa? Amalnya bertambah, dosanya diampuni sama Allah. Atau kumaha cara ngukurna? Gampil. Cara ngukurna kumaha hidup orang saatos Ramadan. Laras? Betul? Gimana kehidupan kita setelah bulan suci Ramadan? Betul? Nah, Allah itu pengen setelah Ramadan ada perubahan yang nampak dalam hidup kita, terutama dari perintah puasa yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia itu, kita itu, kalau bicara puasa ada 2 jenisnya. Ada berapa? 2. 1, ada yang puasanya ular, puasa orang. 2, ada yang puasanya ular, puasa hilir. 1 puasa ular, 2 puasa ular. 1 puasa apa? Ular. 2 puasa ular. Konon katanya 2 hewan ini, 2 binatang ini, untuk memperpanjang hidupnya harus puasa. Kudu puasa. Eta orai mau mengganti kulitnya harus puasa. Eta orai
kalau pengen panjang umurnya harus Puasa. tapi beda ular dengan ulat puasanya. Apa bedanya? Ular sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya apa? Ular. Setelah puasa namanya apa? Ular. Eta puasa saat orang. Orai mah saat puasa namina orai. Keur puasa namina orai. Saat puasa namina orai. Tapi beda dengan ular. Ular mah saat puasa nuju puasa, saat puasa sama. Sebelum puasa namanya apa? Hilir. Betul? Ketika puasa namanya apa? Kepompong. Setelah puasa namanya apa? Kupu-kupu. Betul? Sebelum puasa orang jijik ngelihatnya. Ketika puasa orang malas ngelihatnya. Tapi setelah puasa dia berubah jadi indah. Orang menginginkan kedatangannya. Makanya kalau di rumah ada kupu-kupu disebut ada apa katanya? Mau ada tamu, betul? Mau ada rezeki, betul? Nah kira-kira ibu-ibu di Masjid Al-Irsyad masuk kategori puasa mana? Ular apa ular? Jawab, ular apa ular? Sintari. Salah. Kita mah puasa manusia. Aku ular, aku mahasih. Emang ibu mau disebut kepompong mau? Kita mah puasa apa? Manusia. Ulat aja berubah, betul? Banyak orang itu berubah. Jelas atau tidak? Ulat aja puasa berubah jadi kupu-kupu. Banyak orang itu. Nggak sabar tahun orang teh puasa. Sok tuh sabar tahun. Lamun ibu mulai puasa Ramadan 10 tahun. Lamun usia orang ayeuna 30 tahun, berarti kita teh udah berapa tahun puasa? 50 tahun. Kalau usia kita 50 tahun, berarti kita teh udah 40 kali puasa Ramadan. Betul apa betul? Betul. Manya kieu wae. Manya rek kitu-kitu wae. Betul apa betul? Berarti kita harus berubah. Iya. Berubah jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Jadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Nah, berarti la'allakum itu yang Allah inginkan. Betul apa betul? Gimana caranya ngelihat kita bertakwa atau tidak? Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat orang itu berubah atau tidak, lihat akhlaknya. Lihat apa? Akhlak. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Manusia itu bertambah ilmunya, maka meningkat imannya. Meningkat imannya, bertambah ibadahnya. Bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? Ini intisari manusia hidup. Jadi manusia itu hidup satu harus bertambah apa? Ilmu. Makanya bunda sekarang ngaji, betul? Bunda taklim, betul? Bunda belajar, betul? Orang bertambah ilmunya, nextnya meningkat imannya. Apa? Meningkat imannya. Maka mohon maaf, bunda, kalau sekarang bunda belajar itu bukan hanya sekedar agar tambah pinter. Kalau cuma nambah pinter, Google sama YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi bunda tuh belajar biar apa? Biar makin meningkat imannya, makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah, nggak gelisah lagi, nggak galau lagi, makin tenang dalam hidup gitu. Dikasih nikmat, syukur, dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Karena yang kurang selama ini bukan Allah, yang kurang mah kita aja. Betul? Kita kurang apa? Dikasih nikmat,
kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Maka nanti dia bertambah ilmu, meningkat iman. Betul? Setelah meningkat imannya ke Allah, maka nanti dia bertambah ibadahnya ke Allah. Bertambah apa? Ibadah. Udah tambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Setelah makin banyak amalnya, maka dia makin indah akhlaknya. Maka kita tuh ngaji biar tambah indah akhlak. Kita tuh ibadah biar makin indah akhlaknya. Nah, orang bertakwa itu indah akhlaknya. Orang bertakwa itu indah akhlaknya. Apa karakter orang bertakwa? Takwa itu dalam bahasa Arab ditulis 4 huruf. Ta, qaf, wawu, ya. Ada berapa? 4. Huruf yang pertama ta, huruf kedua qaf, huruf ketiga wawu, huruf yang keempat ya. Coba lebih keras. Huruf yang pertama ta, huruf kedua qaf, huruf ketiga wawu, huruf keempat ya. Masing-masing huruf dalam kata takwa menggambarkan karakter orang yang bertakwa. Apa karakternya? Seperti apa sikapnya? Bagaimana cara kita menjadi orang bertakwa? Insya Allah Ahilman akan bahas setelah Bunda beramal soleh dulu, menyiapkan infak dan sedekah yang terbaik. Ini Ramadan, hari terakhir. Bunda niatkan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pas Bunda sedekah, niatin semoga Bunda mendapatkan Lailatul Qadar. Teman-teman pengurus majelis taklim silakan dibantu agar semua bisa beramal soleh dengan tenang. Nanti Ahilman lanjutkan 4 karakter orang bertakwa. Siap? Siap. Siap sedekah? Siap. Ya Allah, yang bersedekah semoga Engkau balas dengan kebaikan. Ya Allah, yang bersedekah Engkau ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, yang bersedekah Engkau ampuni kesalahannya. Ya Allah, yang bersedekah Engkau takdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Sama-sama selawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Subhanallah walhamdulillah.
Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Bunda, setiap infak yang Bunda berikan digunakan untuk dakwah, dan dari dakwah itu ada orang yang jadi baik karena dakwah kita, maka Bunda yang berinfak mendapatkan pahala yang sama. Maka kalau taklim, Bunda, ini pesan dari Ahilman, kalau taklim sisihin, nggak harus banyak, yang penting ikhlas. Betul? Syukur-syukur kalau bisa banyak lebih bagus, karena Allah itu lebih senang infaknya banyak, ikhlas, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Betul apa betul? Allah itu lebih senang infaknya ikhlas tapi banyak daripada sedikit diungkit-ungkit. Betul? Mudah-mudahan yang berinfak kalau balas infaknya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Lanjut materinya? Lanjut? Oke. Jadi orang yang sukses Ramadannya nanti dia mendapat gelar apa? Takwa. Takwa dalam bahasa Arab berapa huruf? 4. Huruf yang pertama ta, huruf kedua kha, huruf ketiga waw, huruf keempat ya. Masing-masing huruf yang merangkai kata takwa menunjukkan sikap orang yang bertakwa, dan sikapnya berkenaan tentang hati. Tentang apa? Hati. Satu, orang yang bertakwa itu hurufnya ta, artinya tawadhu. Apa artinya? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Tahu warna duit. Tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Betul? Kebalikannya namanya takabur. Tawadhu rendah hati, kebalikannya takabur alias sombong, sering membanggakan diri. Apa itu sombong? Batalul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Orang sombong biasanya karena 4 hal. Karena apa? Karena apa? 1, orang itu sombong karena berapa? 4 hal. 1, ada orang sombong karena harta. Ada atau tidak? Ada tidak? Oke. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kita itu nyari harta boleh atau tidak? Boleh. Bunda, kita itu punya harta boleh atau tidak? Boleh. Hati-hati ya. AA garis bawahi. Islam itu tidak melarang kita punya harta, tapi Islam itu melarang kita untuk dibutakan dengan harta. Makanya kalau ada yang bilang, buat apa dunia? Ngapain cari dunia? Dunia mah gak ada. Cek apa salah kalimatnya? Dunia butuh atau tidak? Harus atau tidak? Maka lihat ayatnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? Dan carilah keutamaan akhirat. Ini rumusnya. Tapi jangan lupakan dunia. Jadi dunia harus. Bunda kerja harus. Bisnis harus. Jadi orang kaya harus. Punya uang harus. Kenapa? Toh nyatanya orang bisa zakat dengan uangnya. Orang bisa infak dengan uangnya. Betul? Makanya AA kalau ngisi di korporat, di perusahaan, saya bilang, ayo yang giat, semangat kerja. Ayo serius. Jangan kemudian kita merasa bahwa dunia mah gak dibawa mati. Cek saha. Tergantung bawahnya. Betul? Betul gak? Memang dunia gak dibawa mati. Tapi punten, ibu kalau mati naik apa? Ambulan. Ambulan dibayar atau ante? Pakai apa bayarannya? Kan gak mungkin terima kasih doang. Gali kubur, nunggu kuburnya dibayar teh. Makan naon? Bikin tahlilan 3 hari 3 malam, pakai duit tidak? Mau bangun masjid pakai uang tidak? Mau bangun sekolah pakai uang tidak? Cari dunia, jadi orang kaya. Tapi ingat, jangan dibutakan dengan dunia. Betul? Boleh punya dunia, tapi jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Ibu tahu korun nggak? Tahu korun? Kenapa?
Di mana keterangan Qarun? Cerita. Sejarah. Qarun kaya atau tidak? Kaya. Uangnya banyak tidak? Banyak. Tapi mohon maaf, Qarun karena dia sombong dengan hartanya, ujungnya hartanya tidak menjadikan dia mulia, bahkan hina di hadapan Allah. Betul? Maka hati-hati. Boleh kita dapat harta, tapi jangan sombong. Harta itu titipan dari siapa? Kalau dititipin, alhamdulillah. Kalau nggak dititipin, berarti kita belum pantas mendapatkannya. Kalau punya, jangan sombong, jangan merasa. Ibu belajarlah dari tukang parkir. Dari siapa? Tukang parkir. Tukang parkir mobilnya dikit apa banyak? Motornya dikit apa banyak? Apakah ada tukang parkir yang sombong? Iya, mobil saya banyak. Dan yang paling luar biasa, ketika mobil itu keluar, apakah tukang parkir marah? Malah yang ada dibantuin keluarinnya. Betul? Ayo mundur, kiri, kiri, kanan, kanan. Makin bersih, makin tenang tukang parkir. Betul? Harta boleh kita miliki, tapi jangan jadi sombong. Karena ada orang yang sombong karena harta. Ada? Yang kedua, orang bisa sombong karena pangkat jabatan, karena tahta, karena popularitas, karena nama baik. Hati-hati. Ibu tahu Firaun? Kenapa? Di mana kenalan sama Firaun? Firaun raja atau bukan? Punya kuasa tidak? Punya pangkat tidak? Punya jabatan tidak? Mohon maaf, karena dia sombong, pangkat jabatannya tak menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Malah kemudian Allah jatuhkan. Tapi boleh nggak umat Islam punya jabatan? Boleh nggak kita punya kekuasaan? Silakan. Kalau mau jadi politisi yang baik. Jangan nanggung. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden bahkan. Betul? Tapi saat dititipin tahta pangkat jabatan, semuanya bukan menjadikan sombong, tapi menjadikan jalan buat makin dekat. Yang ketiga, hati-hati. Orang bisa sombong karena ilmunya. Nauzubillah. Orang sombong karena apa? Ilmunya. Ada atau tidak? Ada. Maka mohon maaf, ibu dalam hidup jangan merasa pintar. Harusnya pintar merasa. Catat status hari Selasa itu. Jangan merasa pintar. Harusnya pintar Merasa. Ibu pulang dari ngaji, ulang ngerasa pang pinter nah. Ulah urang mah bodoh. Dan urang mah teu bisa nanaon. Ku Allah dipasieun ilmu juga. Betul? Mata ulah ngerasa pang pinter nah. Ulah. Ilmu padi makin tinggi, ilmunya makin berisi makin. Betul? Ibu kata orang, mana mah teu ngarti. Nya, abi mah teu ngarti. Mana mah bodoh. Nya, abi mah bodoh. Ece lu pinter mah. Ece pang pinter mah. Pokoknya masa kompeten ayo nu pang pinter dibagi. Ibu lamun ibu ngerasa pinter, betul ngerasa pinter gak ada habisnya. Buat apa ibu ngaji kalau ibu ngerasa pinter? Buat apa ibu taklim kalau pulang ngaji ngerasa pinter? Buat apa? Justru dengan ngaji rendah hati. Oh, ternyata ya makin belajar makin kita nggak tahu apa-apa ya. Ketemu Ustaz ini lain ilmunya, ketemu Ustaz ini lain penyampaiannya. Ketika Ustaz ini beda rasanya, beda kan? Beda. Itu yang masih siapa? Allah. Makanya Bunda minta sama Allah, biar Allah tuh nitipin ilmu sama kita. Dan kalau Allah udah ngasih ilmu sama kita, jangan jadi sombong, betul? Dan hati-hati, yang keempat, orang itu bisa sombong karena amal ibadahnya. Sombong kenapa? Ibadahnya. Bisa sombong karena ibadah? Bisa. Ibu pulang ngaji, ngobrol dengan temennya, Ece, naon? Kita malam dulu ngajinya, Masya Allah, kita mah Insya Allah ahli surga. Masya Allah, Insya Allah kita menyacanya ahli surga. Nah terus Bunda tuh lihat yang gak ngaji, bilang gini, tuh tinggalkan. Cetuti, yes. Si cetuti banyak, kalau senang jubah semangat cetuti. Ngaji, Ini mirip. cetuti, pabrik cetuti. Bunda teh pulang ngaji, ngerasa pang sorena,
menyalahkan itu ngaji, hati-hati. Boleh jadi itu ngaji lebih solid dibanding kita, betul? Boleh jadi Cetuti punya amalan istimewa. Nah, senang juga. Buah-buah Cetuti eta boga amalan istimewa naon? Cetuti mah tiap pagi teh sedekah pakai mobil banking. Bener tuh? Daripada orang infak lewat pura-pura sare. Infak lewat pura-pura hatur nuhun hapunten. Jangan-jangan Cetuti yang gak ngaji lebih mulia dibanding kita, betul? Maka hati-hati, jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Ulangi. Jangan merasa soleh, harus belajar merasa salah. Kenapa AA? Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Status hari Rabu ya. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Coba ulangi. Jangan merasa soleh, harus merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Betul? Justru bunda teh pulang ngaji jadi ngerasa, ya Allah, si Ahilman mending ngetik bisa kabeh teh nya. Dosa abdi mending seueur. Nya si Aih mending ya Allah bener dosa abdi teh. So, ibu dipikir-pikir dosa kita banyak dikit. Ibu ya kerja, keur ngaji oge kadang-kadang dosa mah aya. Kadang-kadang ieu mah. Kadang-kadang. Keur ngaji oge kadang-kadang dosana aya, bener teu? Ibu mau make cincin lain atuh dah. Mangga teman teh. Tidak. Kan bisanya, kan bisa kieu atuh meuni kieu. Cida nggak mau kalah. Cek si Ida teh, dia jilbabnya baru. Cek si Ida teh, namun digebai-gebai seetik. Cetuti cicit, Ida jilbab. Eta temanna Cililis, pakai kalung halus. Hari itu ayat. Mawa HP di pakalung teh aya we, boba dikeluarkeun. Aya bobaan tilu. Ini naon eta teh fungsina. Eta teh keur ngaji coba. Aya dikitu aya teh. Aya teh. Dieu ngaji dek dieu. Ibu kebiasaan ya. Ibu malah mengaji teh sok jeung baturanana. Singkat cerita, anak-anak teh telat. Saya datang. Ku ibu teh dikieukeun pake kantong. Ike teh aya batu datang. Cek batu teh, ibu kosong. Sok mau tanya, aya di situ ayahnya? Ayah. Dia ayah. Di mana jalurnya? Justru kan eta teh teh nambah silaturahim, betul? Ibu mah ngaji jeung Ida, balanya jeung Ida, senam jumpa jeung Ida, ngagosip jeung Ida. Cek atuh istighfar seutik mah. Ganti yang lain kudu nama eta teh. Ibu kadang-kadang ditanya, ari bunda teh nasi ngaji sok hayang jeung si Ida wae. Jeung Ida mah sok rame. Nah, aya we bahan gosip teh. Ternyata ate baru ngecek. Bunda malah mun ngaji jeung ibu-ibu nu lain teh sok ngobrolkeun batu wae. Nemuan ustadna diuk duaan ngobrol we kieu. Ditoel ibuna teh. Baris dua jarum limang. Cek. Emang naon? Jilbabnya kembang-kembang. Cek si Ucil teh. Emang naon jilbabnya kembang-kembang? Ucil apa naon eta teh? Eta teh tapak meja. Da abdi mah apal eta teh. Cek si Ucil teh.
Emang kamu apa di mana? Tante aya dina Shopee aya. Sarua pisan eta teh. Gak sebenarnya. Dia ngomongkeun geus beres ngomongkeun nu lainna ka tukang. Eceuk tingalikeun. Tukangin orang pisan itu. Tukangin orang pisan. Cek si Eceuk teh. Tingalikeun. Tingalikeun. Naon? Eta bulu matana. Si Eceuk teh kan rek ngolong kieu teh ngareng kan. Dikirim-kirim gitu. Si Eda teh ternyata ngomong kan bulu mata nu lain. Manehna ge panjang bulu mata. Da teh kepelong we ku urang meureun. Geus beres ngomongkeun jamaah, beres cicing ngagolol ka lieur teh anjing teh kan. Lieur. Baheula mending lamun ustaz ngeunang siga ahli mah kan enakeun nya ustaz teh ya. Aya heureuy ilmuna teh jelas gitu. Ayo tunggu kieu baca. Aduh aya can gaji beres geus tanya. Eceuk, engke jadi ngabaso kan ya. Ngaji teh can beres. Geus janjian ngabaso aya teh kitu aya. Aya nu kitu aya. Kumaha jangina. Tah ayeuna mah yakin, ieu bunda ngaji ieu ayeuna. Geus mikireun, ki bumper di mana ya? Bumper di mana ya? Aya nu kitu aya teh. Biasana di tengah tadi tadi nyata. Geus beres ngomongkeun nu lain, ngomongkeun ustadna, kitu biasana mah. Eceuk, eta ustad Hilman teh nya. Abi mah fans pisan ka ustad Hilman. Kumaha kitu di dina TikTok tiap hari Hilman we abi mah. Resep we keur makase. Suara mendingan mantep koyo bisa kada suami siga Hilman. Cek ibu teh, cek temenna ari maneh ngaca atuh maneh teh. Maneh hayang ka Hilman. Ngobrol we. Ngobrol. Buah-buah teh. Jangan-jangan yang di luar yang gak ngaji lebih bersih hatinya dibanding kita yang ngaji. Betul? Betul enggak? Ulah ngarasa soleh, kudu ngarasa salah. Betul? Sok ulah ngaji teh ngarasa salah. Eceuk. Ayeuna mah urang berubahnya urang teh nya. Urang ngomongkeun batu wae nya ceuk nya. Kemat cenah lamun ayeuna naon teh WA we nya cenah. Hiji nya ciri orang bertakwa teh hurufna ta, artinya apa? Tawadhu. Artinya apa? Tawadhu. Huruf yang kedua qaf, artinya qanaah. Naon artinya? Qanaah. Naon qanaah teh? Menerima padanya. Naon qanaah teh? Menerima padanya. Merasa? Oke. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan pemberian Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Jadi lain rasa cukup kumpul lain. Ibu kata berak, cekek. Rasa cukup. Eta mah lain qanaah. Eta mah lieur eta. Ibu, misalnya ada anak ibu belum nikah. Nikah atuh kamu teh. Mama, aku mau qanaah dengan kamu. Enggak apa-apa. Memang takdirnya. Eta bukan qanaah. Maka catat, kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Catat ya, kita tidak boleh qanaah dengan dua hal. Satu, kita tidak boleh qanaah dengan ilmu. Ibu dengan ilmu ulah qanaah. Ibu diajak ngaji, aja ngaji, cekap, terus cekap, terus seueur ilmu terus cekap. Alim seueur deui cekap alim. Eta mah lain qanaah eta mah males eta. Nu kadua, kita tidak boleh qanaah dengan amal ibadah. Ulah. Ibu diajak sholat, cek sholat, cekap. Lu kamari atas ayat cekap. Mau namian cekap. Mah teu. Jadi kita nggak boleh qanaah sama ilmu dan sama amal ibadah.
Kita teh kudu qanaah dengan harta, dengan pemberian Allah. Dalam urusan dunia kudu qanaah. Ibu dikasih rezeki sabaraha oge kudu naon? Qanaah. Ibu dikasih suami kudu naon? Ibu punya suami atau tidak? Suami ibu dengan ahilman sama atau beda? Lebih kasep sama Suami. Nu ngajawab ahilman lebih kasep tekonaan. Lamun ibu menjawabna aa lebih kasep tekonaan. Lamun ibu menjawab lebih kasep saha? Konaan. Merasa cukup dengan penderitaan hidup. Kenapa suami ibu dengan AA lebih kasih suami ibu? Iya, karena yang mau sama AA. Betul? Ibu rek bilang dia ke AA mau dikasih AA mau ngaruh. Dan AA dia mau terpikat sama ibu. Kalaupun saya mau nambah lagi, pasti saya mikir-mikir dulu. Mau mungkin ini nukir mau. Sudah tahu ya Allah pahit. Pasti milih dulu. Jeung pasti AA oke menganalisa dulu. Mual milih kita. Qanaah merasa cukup dari Allah dan terus berikhtiar mendapatkan yang diinginkan. Itu qanaah. Matakna ilmu ulah qanaah, amal ibadah ulah qanaah, tapi urusan harta kudu qanaah. Lamun teu qanaah, engke bunda punya penyakit iri dengki. Kata orang Bandung mah naonnya disirik ka Bandung. Betul? SMS susah melihat orang, senang melihat orang. Kumaha cirina gitu. Tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Betul? Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanas. Tetangga beli mobil baru, dia katabrak. Dan itu atuh pokoknya. Tetangga naik jabatan, dia stroke ringan. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangganya beli iPhone Pro Max, kita minum Promah. Sakit perut, betul? Ini dengki. Orang cara qanaah mah biasanya punya kebiasaan naon? Sok ngabandingkeun hidup jeung batur. Betul? Mata hidup mah kalau mau bahagia ojo dibandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Lamun kata orang Sunda mah ulah tuturut jadi karena muning gitu. Lah itu turut muning, tuturut batur. Jadi karena muning eta muning bukan salah dibawa ke masjid. Hirup mah ulah tuturut muning. Jadi akhirnya orang yang qanaah mah bahagia, merasa cukup, tersilau dengan orang lain. Ningali laki-laki nu kasep, kasepan suami aku. Lihat laki-laki yang ganteng, kasepan gantengan suami aku. Lihat suami yang banyak duitnya, miskinan suami aku. Lihat batur yang jabatannya tinggi, tersilau. Tapi hayang oge. Buat dia tidak ada yang paling nikmat kecuali apa yang Allah kasih. Betul? Maka ini rumus bunda. Jangan suka mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Betul? Belum tentu ukuran sepatunya sama. Setuju? Ibu gak bisa jalan begini. Enak kali ya kalau punya suami kayak Ustaz Hilman. Kali ibu teh enak badannya punya suami kayak Ustaz Hilman. Belum tentu. Ibu tak apal we abdi teh kumaha asli. Geus ibu tarimakeun si Kang Udin, Kang Agus, Kang Udin eta teh terbaik buat kita. Bener gak? Sok ibu kabayang teh kalau punya suami kayak Ahilman. Ditinggalkeun wae. Nyaon deui can deg-degan. Deg-degan atuh da. Nu gimana sono hoyong teh. Karena hati teh tekiat, tidak tekiat. Dikit-dikit foto apalagi ama kan favoritnya emak-emak semua kan. Untungnya emak-emak saya mah bukan anak mudanya, emak-emak antara ieu. Maka isi
saya mau cemburu, wah kira mau cemburu. Jadi teh kudu deg-degan. Aduh, untung ya istri saya bukan ibu yang ada di sini. Dia bukan orang tua aja. Untung istri saya bersabar, tercemburuan, ditinggal. Itu Aiman Ramadan belum pernah buka di rumah. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tanggal 20 lusa berarti besok masih ada 20, 21, 22 lebarannya di Makassar di Goa. Terus nggak lama dari situ berangkat umroh. Juninya haji. Oke, setelah itu ke Jepang. Tidak ke Garut. Jadi bulan depannya lagi ke Jepang, bulan depannya lagi ke Malaysia, depannya lagi ke Eropa. Jadi pabeli itu jadwal teh, pabeli. Makanya ada yang nanya, Ira ke Bandung. Teh ke Bandung biasanya sebulan sekali. Di TSM Senin pekan keempat biasanya. Setelah itu mah jarang. Makanya ayeuna bisa ketemu Ali Irsad teh, aduh meni seneng pisan. Kira-kira lamun Aiman ka dieu rutin mau atau tidak? Mau. Beneran? Mau bosan? Mau capek? Mau capek sangat. Aiman. Mirsep ibu-ibu parahyangan teh meni sarariwai ya. Padahal dia itu baru gak duit itu. Apalan. Masya Allah. Resep. Nah, ternyata sikap konat itu penting atau tidak? Ada saya. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Betul? So, huruf yang pertama apa? Ta. Artinya tawadhu. Huruf yang kedua? Qa. Artinya dua huruf selanjutnya apa saja Ustaz jadi orang bertakwa? Bagaimana cara kita menjalankannya? Kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya, karena udah jam 3 kurang 10, jadi akhirnya harus cukup. Kan mau panjang kajiannya, mau atau tidak? Mau lanjut atau tidak? Insya Allah ya. Huruf yang pertama tawadhu, huruf yang kedua qaf. Masih ada 2 huruf lagi. Waw dan ya. Terus gimana biar istiqomah pasca Ramadan? Gimana caranya nahan godaan setelah Ramadan? Gimana jadi orang yang lebih baik 11 bulan ke depan? Insya Allah bulan depan Aiman ke Bandung kita akan bahas kajian selanjutnya. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya tidak? Kajiannya senang apa enggak? Bagus enggak? Bagus. Ada manfaat? Ada. Bisa diamalkan? Bisa. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengumpulkan kita kembali dalam kebaikannya. Dan insya Allah kita semua ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar. Terakhir, angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Izin firman doa sama-sama bunda saya. Doanya orang berpuasa itu mustajab, betul? Doanya orang di bulan Ramadan itu mustajab, betul? Maka ayo di sesi terakhir lembutkan hati kita, tenangkan perasaan kita. Semoga ini jadi doa-doa yang Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, nangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih di hari ke-27 Ramadan ini Engkau lembutkan hati kami, Engkau ringankan langkah kami, Engkau izinkan kami untuk hadir di majlis ilmu siang ini. Ya Allah, kami mohon siapapun di antara kami banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang hina-hina kelakuannya, yang tidak terhitung kesalahannya,
yang banyak aib-aibnya. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan di antara kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, ampuni mata kami yang lebih sering membaca sosial media daripada membaca Al-Quran. Ya Allah, ampuni mata kami yang masih sering merendahkan orang lain, masih sering sinis kepada orang lain, masih sering berprasangka buruk kepada orang lain. Allah, jangan Kau hukum mata kami, karena mata kami sering digunakan untuk melihat yang tidak baik. Ya Allah, Allah, maafkan lisan kami, ampuni lisan kami, masih sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menghina orang lain, gibah, sering membicarakan aib orang lain. Allah, jangan Kau siksa lisan ini karena dosa-dosa di lisan ini. Ya Allah, Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Allah, ampuni perut kami jika pernah makan minum yang tidak baik, sering berlebihan, sering mubazir. Masih ada harta haram yang kami makan, masih ada riba yang kami makan. Ya Allah, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ya Allah, Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, kaki kami ampuni jika di antara kaki ini sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan bulan Ramadan kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah membangkang ayah ibu kami. Maafkan kami jika belum sempat membahagiakan ayah ibu kami. Sering menyakiti, sering menyinggung, sering melukai hati ayah ibu kami. Allah, Allah, kami mohon, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehat afiatkan badannya. Ya Allah, takdirkan lebaran tahun ini kami bersama orang tua kami. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, Ya Allah, untuk orang tua kami yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Sedih. Ya Allah, lebaran tahun ini kami tak bisa bersama dengan orang tua. Titip salam rindu kami untuk orang tua di alam kubur. Ya Allah, maafkan kami belum sempat membalas kebaikan ayah ibu kami semasa hidupnya. Ya Allah, jamaah hadirin, sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita. Allah, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami, tempatkan nanti orang tua kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, Allah, berkahi sisa hidup kami. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, rukunkan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ibu
Ibu, ayah, sebutkan nama anak-anak kita. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak-anak kita. Ya Allah, takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Allah, lindungi anak kami dari maksiat, jaga anak kami dari yang buruk. Ya Allah, bimbing, temani, bersamai anak kami dalam ketakwaan kepadamu. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ya Allah, kuatkan kami untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Ya Allah, Allah, di sisa Ramadan ini kami mohon ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami selama Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, kami semua yang hadir di masjid siang ini, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, Amin ya Allah. takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Allah, baca begitu teduh. Ya Allah, begitu tenang. Ya Allah, semalam pun demikian. Ya Allah, jadikan amalan qiyam kami semalam itu sampai siang ini, sampai sore ini, mengantarkan Engkau pilihkan kami mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir untuk kami. Ya Allah, izinkan tahun yang akan datang kami bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami kembali di surga. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanannya bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah ridho dengan kebersamaan kita, dan insya Allah Allah pertemukan kita di waktu yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh sayang, terima kasih. Mohon maaf Ahilman banyak kesalahan. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.